Allah. Layanan aing, layanan. Sang Kuryang anu sakti mitresnaka dayang sumbi, Sang Kuryang teu surti. Saha ari dayang sumbi, dayang sumbi teu tega anak miharep dirina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun waringwangi sadayana. Pada hari ini kita berada di daerah Citata dan kita akan bertanya langsung kepada Bapak Pengurus tentang sejarah dari Ibu Dayang Sumbi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, sebelum kita bertanya lebih lanjut Pak, mau bertanya sama Bapak sebelumnya. Namanya Mahdar Zulkarnain. Mahdar Zulkarnain. Usia Bapak sekarang berapa? Kira-kira 30 lah, lebih 8. Ya, 8 hampir 40. Berani 50 berarti. Nah, yang ingin ditanyakan nih Pak, yang akan kita datangi ini apakah petilasan, makom atau seperti apa? Ibu Dayang Sumbi itu menghilangnya di sana, jadi petilasan. Ya, petilasan. Petilasan. Jadi untuk makom tak ada makom. Oh, iya. Berarti seperti kalau orang biasa nyebutnya itu moksa seperti itu. Nah, untuk sejarah Ibu Dayang Sumbi ini, Bapak bisa nyeritain kan? Dan sejarahnya seperti apa? Apakah dia punya anak atau yang beredar di masyarakat yang biasa ditayangkan di televisi atau sebagai macam kan? Dia punya anak namanya Sang Kuryang, terus bapaknya adalah ekor hewan. Tapi menurut masyarakat di sini itu seperti apa? Kalau menurut versi Citatahma dari Ibu Dayang Sumbi itu dulunya wanita tercantik ke kerajaan Galuh, Papua. Ada yang melamar selalu tolak, disayembarakan juga nggak mau. Akhirnya Ibu Dayang Sumbi diusirlah ke hutan dengan ditemani seorang anjing yang bernama Setumang tadi. Setumang. Setelah Setumang jejak beberapa bulan, suatu saat Dayang Sumbi itu lagi malas, si benangnya itu jatuh. Dia berucap, siapapun yang mengambilkan benang tersebut, kalau perempuan akan menjadikan saudara, kalau laki-laki akan menjadikan suami. Ternyata yang mengambilkan Setumang anjingnya, nggak ada siapa-siapa. Pas Setumang datang, Ibu Dayang Sumbi tadi nggak mau, otomatis masa dengan anjing. Ya. Setelah itu ternyata nggak mau, dan akhirnya Setumang itu kan mendengar jelmaan, sebenarnya Setumang jelmaan seorang pangeran. Dia perbangkara. Dia dilangkahin aja karena nggak mau dilangkahin perutnya Ibu Dayang Sumbi. Setelah itu hamil dan punya anak Sang Kuryang. Nah, berarti yang beredar di masyarakat sebagian ada yang benar sesuai dengan faktanya, realita di masyarakat di daerah. Citata ya. Dan di sini ada
Kampung Citata yang artinya penataan perahu Sangkuriang. Setelah jarak umur 8 tahunan kan Ibu Dayang Sumbi itu pengen aktif kijang. Ya ke hutan Sangkuriang sama Citumang, ternyata kijang sudah nggak dapat karena kijang tersebut masih saudaranya Babi Wayungyang, ayahnya Citumang. Karena kijangnya nggak dapat, sampai Citumang pun nggak mau ngejar kijang. Akhirnya Citumang lah yang dibawa hatinya, disembelih Citumang oleh Sangkuriang, dibawa ke ibunya, dikasihkan. Setelah habis dimakan, Sangkuriang, Ibu Dayang Sumbi bertanya, Citumang kemana? Nah yang tadi ibu makan itu artinya Citumang. Nah itu otomatis ibu marah. Pemencet bahasa lagi nyokot cungkir, digebukin kan sirahna, dipukulkan sampai ada tanda. Setelah sekian lama sampai 18 tahun berpisah bersama ibunya, akhirnya Sangkuriang kesana lagi tuh ke hutan yang tadi diusir. Kembali lagi ke tempat. Ketemulah sama Ibu Dayang Sumbi dan saling jatuh cinta sama Dayang Sumbi pun. Dan di saung yang sama, di saung tersebut, nah biasa cek kurang sunama dia lehan. Siaran. Menyender ya. Malah tutup. Si kepala Sangkuriang tuh Dayang Sumbi biasa di siaran gitu. Dan ketemulah itu tadi bekas cungkir. Dan dia ngomong, kamu adalah anakku. Bukan. Sangkuriang sudah terlanjur jatuh cinta merenang itu deh. Dan nggak mau mengakui ibunya, tetap ngejar. Ya udah, syaratnya gampang, bendung Cimanuk dan bikinkan aku perahu untuk bulan madu selama 1 malam. Sangkuriang kan udah jago, udah banyak pengikutnya. Buriang itu jin mana namanya. Dibantulah tuh Sangkuriang selama semalam. Sepertiga malam udah mau selesai. Dayang Sumbi udah gemeter. Akhirnya berdoa. Ya dulu kemudian doa nanti juga kumaha. Dayang Sumbi punya selendang, dikibar-kibarkanlah di gunung tersebut. Dan secara keajaiban berkokoklah ayam ketipu juga. Berkokok ayam, timbullah pajak, padahal itu selendangnya Dayang Sumbi yang bersinar. Jadi itu bendungan. Akhirnya tendanglah itu perahu. Kalau kata orang Bandung, tangkuban perahu di sini juga ada perahunya. Setelah itu Sangkuriang ngejar ibunya, udah nggak berhasil dikejar, tetap mau gitu. Udah nggak mau kejar terus. Dikejar karena udah kepepet, maka Dayang Sumbi berucap, ya udah, ibu mendingan tidak ada di dunia saja. Jadi ibu itu menurut sejarah tidak meninggal, tapi film ya. Film di suatu tempat dan menjadi bunga mawar, sepiring yang terletak di pagar santan di sini. Dan setelah itu Sangkuriang nggak tahu kemana, karena sejarah tidak menceritakan di sini. Lalu tunggu lagi lah setelah sejarah Sangkuriang timbul baru Siliwangi, dan Galuh Pakuan, Pajajaran sampai ke sekarang. Berarti yang di sini filmnya itu berubah menjadi bunga gitu, pohon bunga dan menjadi petilasan berarti ini tempat keramat. Tapi menurut versi agama, kenapa di situ keramatnya tinggi? Karena kalau kita
syarat berdoa itu tempatnya harus terjaga dari maksiat, terjaga dari kericuhan. Wajar kita berdoa di tempat yang suci lah istilahnya, bisa diijabah. Ada karomah di situ. Bukan berarti kita mengunjungi tempat sembarangan, bukan. Kan nggak boleh kita nyembah pohon, nyembah batu, Iya benar. hutan, musyrik. Musrik. Tapi kita niatan berdoa di tempat yang suci bersih. Jauh dari keramaian supaya tenang. Karena kan saat tempat juga mendukung kita berdoa. Hanya itulah singkat cerita anak. Cuma di sini kan banyak tempat yang menyatakan realita bahwa sejarah Sangkuriang dan Dayang Sumbi itu di sini. Oh. Ada Puncak Damar, ada Pasir Anjing, ada Gunung Wayumyang, ada Citapa, ada Cibudah, Pasir Cariu. Berarti ketika Ibu Dayang Sumbi itu masih zaman Galuh Pakuan. Di belakang Galuh Pakuan. Berarti sebelum Galuh Pakuan lagi. Iya. Oke, terima kasih Bapak atas informasinya yang telah Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa bermanfaat buat para pendengar yang menonton tayangan ini, dan mungkin kedepannya akan banyak yang penasaran bagaimana sih petilasan dari Ibu Dayang Sumbi, dan akan mungkin ada niat silaturahmi, kita nggak tahu juga kedepannya, tapi kita berdoa dan kedepannya akan lebih datang sini karena ya kita sebagai umat muslim wajib untuk bersilaturahmi seperti itu. Nah, Terima kasih pemirsa, ini adalah sekian pembicaraan singkat kami tentang sejarah dari Ibu Dayang Sumbi. Dari Bapak siapa? Mahdar. Bapak Mahdar dan saya juga Rasta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.